Saya ingin bercerita. Kejadian yang diceritakan ini masih kemarin, awal 2021. Bapak saya seorang aparat. Kantornya berada di kecamatan lain dengan posisi di sekitar hutan. Pulang selalu malam, paling awal pulang setelah maghrib. Dan ibu saya seorang bidan desa yang buka praktek. Terkadang ada mahasiswi kebidanan yang ikut praktek di klinik ibu saya. Malam itu bapak pulang setelah Isya. Dia nongkrong di warung depan rumah dan bercerita soal kejadian tadi di kantornya. Saya ada di lantai 2 rumah sedang streaming film. Tidak tahu cerita apa yang bapak ceritakan. Ternyata ada seorang mahasiswi praktek yang mendengar sedikit cerita bapak saat dia sedang jajan di warung itu. Lalu bapak menyuruhnya untuk menyalakan lampu belakang klinik karena gelap. Mahasiswi ini cerita ke temannya yang lain, jika di belakang rumah saya kebun ada tengkorak dan bapak saya menemukannya tadi. Salah satu mahasiswi ini ada yang peka terhadap hal gaib. Dia diam saja. Tidak lama, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela di dekat mereka. Padahal mereka berada di lantai 2 klinik, karena klinik dan rumah saya bersebelahan. Jadi secara tidak langsung mereka di sebelah kamar saya, hanya beda bangunan saja. Mereka kaget dan penasaran apa itu. Tidak lama, mahasiswi yang peka itu bilang melihat Poci. Taulah ya, ini sosok apaan. Sialnya, ada perawat di lantai 1 yang juga peka terhadap hal gaib. Jadi dia kesurupan dan pingsan. Entah karena kebetulan atau bagaimana, saya kurang tahu. Di sisi lain, saya sedang asyik menonton film thriller. Tiba-tiba lampu mati dan gelap. Saya tidak takut saat itu. Mungkin karena masih ada cahaya dari laptop dan saya menggunakan earphone. Sampai film selesai, saya baru turun. Saya lihat bapak dari warung, juga ibu yang baru masuk rumah. Ibu cerita apa yang terjadi tadi. Bapak saya ini orangnya skeptis, tidak percaya hal seperti itu. Kata bapak, mahasiswi itu salah dengar soal tengkorak di belakang rumah. Saat di warung, bapak bercerita jika dia dan anggota menemukan tengkorak di hutan dekat kantor. Jadi dia cuek saja. Ibu saya bilang, setelah sadar, mahasiswi itu bilang jika Poci itu perempuan dan katanya meninggal di sini. Tapi mukanya hancur. Saat ditanya kenapa, katanya karena jadi korban santet. Poci itu juga menjelaskan di mana dia meninggal dan kapan.
Ibu membenarkan jika saat itu ada yang sekarat di kliniknya. Katanya, Poci tersebut suka dengan satu mahasiswi itu. Ibu sarankan mahasiswi itu pulang dulu ke rumahnya. Ibu jadi makin sering mengaji dan membaca ayat-ayat ruqyah. Kejadian itu berlalu begitu saja. Kami kira begitu. Kebetulan saya sering pulang malam karena latihan. Besoknya, dari kejadian kesurupan itu, saya lelah baru sampai rumah dan ingin minum. Namun, di atas seperti ada suara keras menabrak lantai. Suara itu tidak beraturan. Bukan semua orang berjalan yang arahnya jelas terdengar, tapi suaranya seperti berada di banyak sisi, acak dalam waktu yang berurutan. Saya orang yang malas mengeluarkan energi, jadi saya respon cuek saja sambil marah-marah, yang sebenarnya mengusir pikiran buruk. Tidak lama, ibu masuk rumah. Saya tanya, "Bu, di atas ada siapa sih berisik amat?" Pertanyaan yang sudah jelas sebenarnya. Tidak ada siapa-siapa. Ibu malah menyalahkan kucing. "Kucing kali," katanya. Ya sudahlah. Besoknya, saya pulang latihan malam lagi, sendirian. Di lantai 2, ada yang menutup pintu balkon kencang sekali. Pintu yang mengarah keluar di lantai 2 ada 3. Dan antara pintu jaraknya lumayan jauh. Satu mengarah ke belakang, sisanya ke depan. Karena pintunya jenis geser, jadi sedikit kemungkinan bisa terbuka dan tertutup karena angin. Suaranya makin menjadi-jadi. Sekarang seperti pintu yang dibuka dan ditutup, namun berbeda-beda arah suaranya. Saya membayangkan pintu belakang terbuka dan menutup, dilanjut pintu depan, dan seterusnya. Saya yang lelah tidak semangat untuk merespon. Untuk takut pun tidak. Saya hanya bilang, "Ya Allah, capek baru pulang." Ibu saya datang. Karena sudah tidak sendiri lagi, saya ingin makan. Saya tanya seperti biasa, "Bu, di atas ada siapa?" Jawaban ibu masih sama. Tidak ada siapa-siapa. "Kok ada suara buka tutup pintu?" Dan ibu saya masih menjawab, "Kucing kali." Saya ingin tertawa karena saya tahu ibu sebenarnya takut, hanya gengsi. Tidak lama, suara itu ada lagi, makin kencang. Suara menggema. Ibu saya terkejut baru mendengar. Saya santai menjawab, "Kan tadi sudah bilang." Makin kita cuekin, makin kencang. Ibu panik, manggil bapak penjaga warung depan, disuruh antar naik ke atas. Tidak ada apa-apa. Besoknya, ada seorang
yang katanya bisa. Dia berdoa di lantai atas. Katanya itu cuma sebentar. Masih singgah karena orang yang dicari tidak ada. Lalu tidak ada lagi kejadian itu selama ini. Tidak tahu nanti. Pintu pun tidak rusak. Padahal suaranya sangat kencang. Sekian dari cerita saya. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan. Sukses terus untuk tim Nyawiji TV.